Shalom, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home dan mari kita siapkan hati kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Rancanganmu selalu baik adanya dan kehendakmu itulah yang kami akan ikuti dan selalu ikuti dalam kehidupan kami. Berbicara buat kami lewat hamba-Mu, dan kami belajar mendengar firman-Mu, belajar merenungkannya, dan belajar melakukannya. Dalam nama Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Malam ini saya akan sharing tentang bersyukur atau bersungut-sungut. Ya, jadi ini merupakan pilihan. Yohanes 6 ayat 43. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Yohanes 6 ayat 43 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Artinya, Yesus menjawab buat kita semua supaya kita tidak bersungut-sungut. Artinya, Tuhan mau kita bersyukur. Sebetulnya saya tidak perlu panjang cerita, panjang bicara. Kita sudah harusnya tahu bahwa kita harus bersyukur senantiasa. Namun, ada dua hal yang bertentangan dalam kehidupan kita yang selalu membuat kita ini bingung. Kenapa saya harus bersyukur sementara ada banyak alasan untuk bersungut-sungut? Untuk ngomel, untuk marah, untuk kecewa. Tetapi ketika kita mendengar firman tadi, Yesus sudah berkata, jangan kamu bersungut-sungut. Bagaimana? Apa yang Anda pilih? Nah, kita harus belajar sekarang yang pertama. Bersungut-sungut itu apa? Bersungut-sungut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mencomel atau menggerutu. Dan ini yang ada dalam kehidupan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi bersungut-sungut adalah tanda dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin ada yang berkata, saya sudah kenal Tuhan. Berarti kalau Anda bersungut-sungut, Anda tidak mengenal Tuhan dengan benar. Anda tidak mengenal Tuhan dengan baik. Anda harusnya bisa bersyukur, tapi Anda pilih bersungut-sungut. Anda marah, Anda kecewa, Anda melampiaskan emosi dengan tindakan-tindakan yang negatif. Tapi malam ini kita mau belajar untuk mengerti apa itu bersungut-sungut. Memang Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata tentang mencomel, tentang menggerutu, tapi kita juga mulai melihat bersungut-sungut adalah tanda orang yang tidak mengenal Tuhan, dan bersungut-sungut adalah kehidupan orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kemampuannya sendiri, merasa bisa, merasa mampu, nggak butuh orang lain, nggak butuh Tuhan. Nah, itu dia. Dan bersungut-sungut adalah kehidupan orang yang egois, self-centris, self-center, semuanya mengarah kepada dirinya sendiri. Dan orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak pernah puas. Dalam artian begini, kalau kita nggak puas dengan hasil kerja kita, kita ini ingin mengerjakan yang lebih baik dan yang terbaik, itu bagus. Tapi masalahnya kita nggak pernah puas melihat orang lain, pekerjaan orang lain, pelayanan orang lain. Kita selalu kritik, selalu ngomel, kurang ini, kurang itu, dan selalu aja ada kata-kata yang tidak enak keluar dari mulut kita. Kita melihat segala sesuatu, kita menganggap diri kita perfect, yang lain-lain nggak pernah sempurna. Berarti kita juga menganggap Tuhan kita nggak sempurna. Malam ini kita harus bertobat dari bersungut-sungut. Dan yang kedua, bersyukur. Bersyukur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berterima kasih atau mengucapkan syukur. Beda sekali, orang yang bisa berterima kasih
dengan orang yang selalu ngomel, yang selalu mencomel, yang selalu menggerutu. Itu beda sekali. Dan bersyukur adalah tanda orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Bersyukur adalah tanda orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Dan malam ini, mari kita belajar mengenal Tuhan dengan lebih baik, dan lebih baik lagi. Bersyukur adalah kehidupan orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan dia selalu berkata, tanpa Tuhan saya tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Tuhan saya tidak bisa bekerja dengan benar. Tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa hikmat Tuhan, saya tidak bisa buat apa-apa. Saya butuh Tuhan. Tanpa Tuhan saya nol. Tuhan adalah segalanya. Dan orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki kehidupan selalu percaya dan berserah kepada Tuhan. Orang yang bersyukur selalu percaya rencana Tuhan selalu yang terbaik. Sekalipun dalam situasi kondisi yang tidak enak, selalu berkata, Tuhan Engkau baik, rencanamu sungguh indah. Terkadang kita mengalami pembatalan sepihak ketika kita naik kendaraan bermotor, kendaraan umum, tiba-tiba dibatalkan jadwal kita. Kita bisa bersyukur setelah kita tahu ternyata kendaraan tersebut mogok, kendaraan tersebut rusak. Dan terkadang kita ini bisa bersyukur ketika kita mau duduk di satu tempat, ternyata sudah diserobot oleh orang lain dulu. Kita mengantri untuk membayar sesuatu, sudah diserobot orang lain terlebih dahulu. Dan terkadang ada orang yang memperhatikan kita, dan rupanya orang itu berbaik hati kepada kita. Waktu kita mau makan di sebuah tempat, restoran misalnya, akhirnya karena nggak ada tempat karena sudah diserobot, kita malah dapat tempat VIP. Yang seharusnya tempat itu tidak dibuka untuk umum, akhirnya dipakai untuk kita. Saudara, ada favor of God, ada kemurahan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan buat orang yang selalu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan akan menikmati pemeliharaan Tuhan yang di luar dugaan. Orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan, dia akan menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita membiasakan diri untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab orang yang bersyukur kepada Tuhan, dia akan tahu kuasa Tuhan yang luar biasa menyertai hidupnya. Maukah saudara bersyukur kepada Tuhan? Daripada saudara bersungut-sungut, malam ini bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, jangan kamu bersungut-sungut. Mari kita berdoa. Ada begitu banyak firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang bersyukur. Yesus selalu bersyukur sebelum melakukan mujizat. Dan ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan melihat mujizat, kita akan menikmati mujizat, kita akan mengalami mujizat. Akhir kata, dalam bersyukur ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama. Malam ini kami berdoa, kami tidak mau bersungut-sungut lagi. Ampuni kami sering bersungut-sungut, ngomel, menggerutu, kecewa akan pekerjaan orang lain, pelayanan orang lain. Kami merasa kuat, kami merasa mampu, ampuni kami Tuhan. Sebetulnya kami jujur, kami tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan orang-orang yang membantu kami, menolong kami, mendukung kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Sebab tenaga kami terbatas, kemampuan kami terbatas, kekuatan kami terbatas, kecakapan kami terbatas. Oleh sebab itu ajar kami mau bekerja sama dengan orang lain. Mau saling menolong dengan orang lain. Saling mendukung, saling membantu satu dan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Dalam malam ini hati kami penuh dengan syukur. Dan kami mau berdoa buat orang-orang lain. Malam ini kami berdoa buat yang sedang sakit COVID-19,
yang sedang isolasi mandiri. Kami berdoa buat yang sedang isolasi mandiri di Batu, Mami Wati, Vika, Dio, Vero, Anya, Ani, dan Ainun. Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka. Kami juga berdoa buat pasien-pasien COVID-19 yang lain yang sedang ada di rumah sakit dan yang sedang ada di rumah-rumah, villa-villa yang isolasi mandiri. Kami bersyukur Tuhan, mereka dapat memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kami percaya obat-obatan yang terbaik, perawatan dari tenaga medis yang terbaik akan melayani mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah bangsa Indonesia menjaga protokol kesehatan dengan lebih disiplin dan lebih tertib lagi. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah para pasien COVID-19 segera sembuh, segera pulih, dan segera pulang ke rumah masing-masing. Dan kami juga berdoa, tenaga medis yang melayani mereka juga terlindungi dari segala macam mara bahaya. Kami berdoa, proses vaksinasi COVID-19 buat tenaga medis khususnya segera terlaksana dari pulau demi pulau, dari kota demi kota, dari desa demi desa. Kami berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang lain yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa buat Dedi Paulus yang ada di rumah sakit, yang ada di Solo, Tuhan menyembuhkan, memulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa buat Pak Slamet, Tuhan menjamah kesehatannya dari stroke-nya. Pak Slamet yang ada di Jajak, kami berdoa Tuhan menjamah, menyembuhkannya. Dan kami juga berdoa buat Pak Daud yang ada di Surabaya, Tuhan menyembuhkan dari sakit diabetes, juga dari sakit mata yang ia idap. Dan kami juga berdoa saudara Lukas, Tuhan memberikan keteduhan hatinya. Kami juga berdoa buat saudara-saudari yang lain yang sedang mengalami sakit di lambung, sakit di mata, sakit di persendian, dan ada yang sedang mengalami luka batin, kekecewaan, kepahitan, yang sedang mengalami problem rumah tangga, yang sedang mengalami problem masalah pekerjaan. Kami berdoa, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang tiap hari menyempatkan diri untuk bekerja, untuk mengumpulkan berkat, baik sebagai para karyawan maupun para pengusaha, di toko, di apotek, di gudang, di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik, di industri dan di peternakan, pertanian, perkebunan, pertambangan, di industri pariwisata, dan usaha-usaha yang lain, baik usaha kendaraan bermotor maupun usaha permakanan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ekonomi mereka pun bangkit, mengalami pemulihan, dan biarlah lewat pemulihan ekonomi yang terjadi buat mereka, negeri ini pun mengalami pemulihan ekonomi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, perlindungan-Mu. Dan biarlah proses pelantikan Kapolri Tuhan turut campur. Dan kami juga berdoa bangsa Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi. Tuhan memberikan hikmat, otoritas, wibawa yang maha tinggi, maha hebat, maha luar biasa. Dan biarlah TNI Polri bahu-membahu, tolong-menolong untuk menjaga stabilitas keamanan negeri Indonesia. Malam ini kami juga berdoa buat setiap orang yang sedang mengalami bencana, baik kebanjiran, gempa bumi, gunung meletus, dan korban-korban kecelakaan yang keluarganya ditinggalkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, tolong Tuhan, perlindungan-Mu, pembelaan-Mu, Kau nyatakan buat para kasih Tuhan, juga warga negeri Indonesia ini. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, pulihkan negeri Indonesia. Malam ini
kami bersyukur kepadamu. Dan malam ini ketika kami beristirahat, Tuhan menyertai kami, melindungi kami, memberi kekuatan buat kami, memberi hikmat buat kami untuk menyongsong hari esok dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Sekarang turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, hikmat-Mu, kebaikan-Mu buat kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tuhan kekuatan kita, tetap bersyukur di dalam Tuhan. Haleluya.